Jangan sampai kita tegas dalam soal infrastruktur, soal layanan kesehatan, layanan pendidikan, tapi giliran ngomong hak sipil politik, soal kebebasan beragama, berkeyakinan, melempem semua. Ada mekanisme yang tersedia buat masyarakat untuk melakukan komplainnya secara hukum tentang hak-haknya yang tidak terpenuhi. Kita kembali dalam podcast Lesehan Poles, masih ditemani oleh dua narasumber kita, Mas BK dan Pendeta Gomar. Ya Bang, tadi kita sudah banyak berbicara soal ini ya persoalan-persoalan yang terkait dengan KBP begitu. Kadang-kadang kita sudah mulai lelah juga kadang-kadang, atau hopeless kira-kira gitu ya. Sudah terlalu sering kita memberikan rekomendasi, pernyataan dan sebagainya. Nah misalnya saya itu ya jadi Menteri Agama atau bahkan Presiden gitu. Apa yang ingin saya dukung Abang sampaikan? Saya dukung nih Cak, jadi Presiden. Saya jadi wakilnya aja lah. Iya harusnya gitu. Jadi kalau seandainya kami berdua nih, Presiden dan Wakil Presiden. ya kepala negara sekarang, bapak-bapak ini mau ngomong apa ke kami? Langsung nih, kalau biasanya kan bersurat, pertemuan formal kan, ini langsung nih duduk-duduk nih. Kita lagi duduk bareng nih, ya tuh ngobrol. Belum jadi Bang. Yang saya kira yang paling pertama adalah bagaimana menjalankan roda pemerintahan ini berdasarkan konstitusi. Saya kira secara konstitusi ya, Republik ini sangat bagus menurut saya. Iya. Apalagi konstitusi sesudah amandemen sampai ke amandemen keempat itu ya, praktis hampir semua cita-cita tentang pemenuhan hak-hak asasi manusia itu diamanatkan di situ. Dan seperti kata Bung Beka tadi, Indonesia itu paling banyak meratifikasi konvensi-konvensi internasional. Jadi ECOSOC sudah, hak-hak sipil juga sudah. Tinggal bagaimana Anda sebagai Presiden Canul untuk mengimplementasikan itu, dan penuh keyakinan konstitusi memberikan otoritas penuh untuk melibas kelompok-kelompok yang suka mengganggu. Itu saja dipedomani, saya kira sudah ini. Artinya, itu pertama. Ya. Tapi yang kedua yang nggak kalah pentingnya juga adalah supaya Anda sebagai Presiden tidak disebut lain di bibir, lain di hati. Ya penuhilah. Nah itu yang bisa lain Bang, karena katanya hatinya udah jadi milik orang. Itulah. Penuhilah itu janji-janji selama masa kampanye gitu loh. Jadi lebih setialah kepada janji-janji itu untuk pemenuhannya, dan lebih setia kepada konstitusi itu, karena Presiden bukan lagi milik partai. Dia bukan petugas partai lagi. Dia adalah petugasnya rakyat Indonesia. Dia presidennya rakyat, bukan presidennya partai. Kalau dia masih merasa presidennya partai, dia bukan negarawan yang baik. Jadi yang saya kira yang menyebut presiden itu petugas partai, keliru, saya kira dalam satu sisi ada ya, tapi dalam konteks berbangsa itu keliru besar. Karena begitu dia terpilih, dia adalah presidennya seluruh bangsa Indonesia, baik yang memilih dia maupun yang tidak memilih dia. Jadi Cak Nur mesti pedomani itu konstitusi ketimbang partai. Lebih patuhlah kepada konstitusi daripada konstituen. Oke, siap Bang. Ini kan sekarang doa pendeta itu lebih ijabah daripada para kiai itu. Kalau Mas BK. Ya, ada tiga yang ingin saya sampaikan ini kalau Cak Nur jadi presiden. Yang pertama soal penegakan hukum.
Artinya siapapun pelaku, warga negara atau kemudian aparat negara yang melanggar hukum ya harus dihukum. Etnokos sebenarnya. Artinya tidak ada ampun lah ya. Tidak ada pengecualian. Karena itulah kemudian kita sudah 75 tahun Indonesia merdeka ini kan kuncinya ada di penegakan hukum. Yang kedua adalah memastikan bahwa aparat negara itu sejalan dengan kebijakan presiden sampai ke level daerah. Karena apa? Janji presiden adalah janji kepala negara. Negara artinya juga sampai ke daerah-daerah. Itu yang penting supaya apa? Tidak ada yang geser interpretasinya. Geser dalam pengertian ketika Presiden Nurcholish misalnya ngomong soal toleransi, ya di bawah juga toleransi. Saya sebagai wakilnya juga harus mengikuti dia. Betul. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketegasan sikap dan perlakuan ketika kita membandingkan dengan pemenuhan hak sipil dan pemenuhan hak ekosok. Artinya saya ingin bicara begini. Jangan sampai kita tegas dalam soal infrastruktur, soal layanan kesehatan, layanan pendidikan, sampai kemudian aparat militer, aparat polisi dikerahkan, tapi giliran ngomong hak sipil politik, soal kebebasan beragama, berkeyakinan, melempem semua. Hampir tidak ada yang bersuara. Sekarang siapa yang berani bicara misalnya ada gereja, ada masjid yang ditentang, ada pura gitu. Hampir semua tokoh politik, pemimpin daerah, kepala negara nggak ada yang kemudian bicara. Beda misalnya, oke, saya akan bangun jalan tol 15 kilo, semua kita dukung segala macam. Tapi giliran masjid, giliran gereja, giliran pura mau didirikan dan ditentang, nggak ada yang kemudian bicara. Tapi saya sebagai presiden sudah menyampaikan secara tegas itu, Mas. Kayaknya memang menteri-menteri di lapangan aparat itu memang itu yang balik ke poin kedua itu makanya memastikan aparat negara itu sejalan dengan kemauan presiden. Balik lagi ke poin 2. Ya, di lapangan harusnya wakil presiden yang ngawasin, gimana itu? Saya perlu semakin tegas ini ya. Nah, sekarang kalau kita balik nih Mas, Bapak ya. Kalau Mas BK sekarang yang kami angkat jadi presiden gitu ya. Nah, gitu ya. Kita jadi rakyatnya sekarang terbalik gitu ya. Gomar jadi wakil gitu. Ya, atau ya kedua-duanya presiden lah dalam periode yang berbeda gitu ya. Kalau dua-duanya presiden belum diangkat udah tengkar dulu. Beliau dulu, baru saya nanti giliran periode kedua berbeda. gitu ya. Kayak ini ya. Apa yang harus yang dianggap ya oleh seorang presiden BK untuk hak-hak sipil tadi boleh terhargai dan terjamin, dan memang entitas Indonesia ini betul-betul ada dalam kebinekaan yang betul-betul berjalan sesuai dengan konstitusi. Ya, yang pertama akan saya lakukan, saya mengundurkan diri dulu dari Komisioner Komnas HAM. Karena tidak boleh rangkap jabatan. Oke, ya. Tidak boleh rangkap jabatan. Yang kedua, saya kira akan mulai dari lingkungan sekitar gitu. Dalam pengertian saya akan memilih orang-orang yang punya visi yang sama, termasuk juga rekam jejak yang tidak jauh dengan visi misi presiden. Ini penting saya kira karena pembantu presiden itulah yang akan menjalankan visi misi itu. Jangan sampai kemudian visi misi yang ada tapi dijalankan oleh orang yang punya kepentingan yang berbeda, atau bahkan misi sendiri. Visinya boleh sama tapi misinya sendiri-sendiri. Ini kan kepentingan yang berbeda, politik gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah soal bagaimana juga kita mampu memberikan ruang yang cukup supaya suara publik ini dapat saluran yang pas. Artinya apa? Selama ini banyak sekali suara-suara dari masyarakat sipil, organisasi keagamaan, selalu dianggap hanya sebagai gugur kewajiban saja ketika didengarkan. Tapi dia belum bisa dijadikan dasar untuk membuat kebijakan sebagai solusi atas masalah kebebasan beragama berkeyakinan,
kebebasan berpendapat, berekspresi, segala macam. Yang keempat dan yang terakhir, saya kira ini soal memastikan seluruh roda pemerintahan, seluruh spare part lah, suku cadang kalau kita asumsikan sebagai mobil pemerintahan ini memang kuat dengan kemauan sopir gitu loh. Ini saya kira yang penting juga, jangan sampai kemudian ternyata radiatornya terlalu panas, kemudian rontok sendiri atau remnya nggak ada, blong, semuanya disikat dan yang lain sebagainya. Saya kira itu Oke. kalau saya jadi presiden. Nah, Siapa Pak Presiden? Pendeta. Presiden Gomar. Apa yang tadi disampaikan oleh Presiden BK itu gampang banget dipaparkan itu, tapi implementasinya sulit. Nah, apakah Bapak mumpung masih ada waktu 21 hari nih sebelum dilantik nih. Nah, Ya, kalau saya jadi presiden nih, waduh. Ya, terkait dengan percakapan kita tentang kebebasan beragama ini, saya pertama yang saya kira harus dikembangkan di negara yang saya pimpin adalah ada mekanisme yang tersedia buat masyarakat untuk melakukan komplainnya secara hukum tentang hak-haknya yang tidak terpenuhi. Itu yang tidak ada di kita sekarang. Biasa disebut itu konstitusional komplain. Jadi misalnya saya sebagai orang warga gereja, saya tidak terpenuhi hak saya untuk beribadah. Kemana saya mengadu? Presiden diam saja semua. Nah, maka harus ada mekanisme hukum di mana hukum memberi peluang buat saya memperjuangkan itu. Itulah konstitusional komplain. Kalau saya jadi itu harus ada mekanisme itu. Lalu yang kedua yang saya pikir, negara kita ini kan sebetulnya agak lemah, bahkan cenderung mau rusak karena dirongrong oleh partai-partai. Jujur aja, negara ini telah memberikan keleluasaan yang begitu rupa kepada partai mengatur negara ini lewat parlemen tentu, lewat pencalonan pintu masuk menjadi satu-satunya pintu masuk untuk menjadi presiden hanya partai. Ya. Mau sejago apapun Anda kalau nggak ini partai. Artinya kita bangsa ini sudah memberikan keleluasaan dan otoritas yang begitu besar buat partai. Tapi kita tidak memiliki otoritas atau apapun untuk mengontrol partai. Saya kira perlu dimasukkan dalam undang-undang kepartaian supaya tidak terjadi oligarki partai. Caranya sangat sederhana. Di Korea misalnya, gereja-gereja di Korea punya aturan, khususnya Presbyterian Church of Korea, PCK, mereka punya peraturan. Pimpinan gereja, pendetanya, gembalanya tidak boleh digantikan oleh anaknya. Itu peraturan tertulis, tidak boleh. Kalau anaknya pendeta juga mau menggantikan, harus dulu ada satu periode orang lain di luar itu. Di Republik ini mesti ada aturan seperti itu. Ketua umum partai tidak boleh diganti oleh anaknya, sekalipun itu lewat mekanisme pemilihan partai. Anak atau keluarganya. Anak atau keluarganya. Kalau mau Republik ini sehat, bangunan partai sebagai tiang demokrasi itu harus diperbaiki. Dan salah satu cara adalah saya akan lakukan sebuah aturan undang-undang kepartaian yang menyebut ketua umum partai tidak boleh mewariskan kepartaiannya kepada anaknya, sekalipun itu lewat mekanisme muktamar, kongres atau apapun sebagainya. Saya kira dua itu dululah, di samping yang disebutkan saya akan belajar ke BK juga apa yang disebutkan tadi. Dua itu untuk satu periode ya Pak ya? Iya. Dua yang tadi yang mau dikerjakan. Periode berikutnya nanti akan dilihat evaluasi atas. Saya kalau jadi presiden saya kira cukuplah satu periode. Oke, Sobat Poles, menarik sekali mengenai andai jadi presiden dan andai kita berbicara langsung dengan presiden saat ini. Kita akan masuk ke sesi terakhir nanti, dan untuk itu kita break untuk part yang ketiga ini.